Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalawatu wassalamu ala Rasulina al-Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna al-karim sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik yang insyaallah dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita akan melanjutkan kajian kita di sore hari ini. Setelah tadi diawali oleh beliau Ustaz Nur Yaman berkaitan dengan Asmaul Husna. Udah disenandungkan ya, alhamdulillah. Sudah hafal sampai berapa Ustaz? 11 ya, Masya Allah ya. Di pertemuan Kamis yang lalu telah kita bahas. Kamis yang lalu atau sebelumnya? Oh iya, Kamis yang kemarin libur ya. Kemarin pengajiannya libur, ibu-ibu Kamis kemana? Piknik. Loh, kalau libur kan biasanya piknik ya kan, gitu. Waktu itu kita udah membahas bahwa Nabi SAW bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Itu udah kita bahas bahwa sungguh Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, menghitungnya, mempelajarinya, dia masuk surga. Nah, jamaah, tadi sudah diawali dari makna ihsa yang pertama. Ihsa yang pertama yaitu ihsa'u al-fadhiha, yaitu menghafal bilangan-bilangannya, lafat-lafatnya. Tadi udah dimulai ya, udah sampai 11, Masya Allah. Kemudian ihsa yang kedua artinya memahami kandungannya, gitu. Lah ihsa yang ketiga artinya berdoa menggunakan Asmaul Husna tadi. Jadi yang pertama dihafal ya, dipelajari, masuk juga di situ. Yang kedua dipahami maknanya. Kemudian yang ketiga digunakan untuk berdoa. Nah, kita kemudian masuklah yang kedua, yaitu ihsa berarti fahmu ma'aniha. Kita akan sama-sama masuk ihsa yang kedua, yaitu memahami makna-makna dari lafat-lafat itu tadi. Nah, yang pertama jamaah, tentu kita akan membahas yang disebut dengan Ismullahil A'zam, nama-nama Allah yang agung. Yang nanti di situ tentu juga akan dibahas lafzul jalalah, yaitu asma Allah itu sendiri. Allah dalam pembahasannya nanti juga Ar-Rabb. Maka Allah tidak masuk dari 99 nama. Kenapa jamaah? Karena disebutkan di sini lam nudkhilhu fi tis'ati wa tis'in li'annahu huwal aslu fi isnadil asma kulliha ilaihi. Jadi lafaz Allah dan Ar-Rabb itu tidak dimasukkan yang 99 nama itu. Ya, kenapa? Karena itu nama asli, ya, karena itulah yang asli, yang nama-nama ini nanti akan kembali kepada lafzul jalalah Allah itu. Maka pembahasan Ar-Rahman tentu akan dibahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Dan saat ini kita sama-sama akan mempelajari tentang Ismullahil A'zam dulu ya. Jadi ada pembahasan Ismullahil A'zam. Apa itu Ismullahil A'zam? Nama-nama Allah yang agung ya. Walaupun itu nanti juga ada yang Al-Ahad, As-Somad begitu ya. Cuman kita pahami dulu hadis ini karena ada hal yang sangat penting jamaah. Di sini dikatakan akhbaru as-shadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam, telah dikabarkan siapa as-shadiqul masduq, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah as-shadiq, perkataannya jujur, al-masduq, yang dibenarkan ya. Nabi Muhammad SAW al-amin, dapat dipercaya.
ya beliau kalau bicara benar dan orang-orang pun akan membenarkan. Ya, terutama tentu di sinilah mereka orang-orang yang beriman. Naam, annallaha ta'ala mohon maaf, annalillahi ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki isman, nama a'dham yang agung. Alladzi, apabila alladzi yang idza du'iya bihi, seseorang berdoa dengannya, ajaba, pasti bakal dikabulkan. Ya, jadi Allah itu ya punya asma, punya nama yang agung, yang mana kalau asma Allah yang agung tadi itu dijadikan sebagai wasilah doa, ya, dijadikan sebagai doa, idza du'iya bihi, jika dia diseru, dia Allah, ya, hambanya berdoa dengan asma tersebut, ajaba, doanya bakal dikabulkan. Bapak Ibu, pengen gak doanya mustajab? Pengen gak doanya dikabulkan oleh Allah? Kalau misalkan ngerti banget bahwa siapa yang hari ini berdoa dikabulkan, kira-kira ibu-ibu doanya apa? Lunas utang mesti. Otat, aku pengen banget dang lunas utang tadi. Dan nek wis lunas utang, ibu meh apa toh? Ya utang meneh. Nah, itu ya ternyata basa wis lunas terus utang meneh. Ya Allah, ya Allah. Punya utang itu enak enggak toh, Bu? Enggak. Bisa tidur enggak? Enggak bisa. Heleh wong karek turu ora iso. Oke, kembali lagi jamaah. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan dia Allah, jika hambanya meminta melalui nama itu, dengan nama itu a'ta, ya pasti hamba itu akan diberi, atau dia Allah bakal memberi, ya. Jadi kalau dia berdoa ajaba, dia Allah akan mengijabahi. Kalau hamba itu meminta, pasti dia Allah akan memberinya. Nah, kemudian yang disebut dengan Ismul Jalalillah atau Ismul Jalal Allah, itu disebut dengan lafdzul jalalah, ya. Huwal ismul a'dham, yaitu nama yang agung, telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya. Di sini annahu sami'a ahadu as-sahabati, bahwasanya dia Nabi SAW pernah mendengar salah seorang dari sahabat yang berdoa, yad'u bihadad du'ai, menyeru dengan doa ini. Allahumma, wahai Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepada engkau. Engkau di sini adalah Allah. Anni, bahwasanya aku, asyhadu annaka, aku bersaksi bahwa engkau, antallah, bahwa engkau adalah Allah. La ilaha illa ant, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Engkau adalah al-ahadus samad, Dat yang tunggal, yang maha esa, as-samad, dan yang maha tempat bergantung. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang engkau wahai Allah lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang akan menyerupai, sekufu, sebanding dengan engkau. Naam, jamaah yang berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, banyak ya kemudian doa-doa yang senada dengan ini, ya. Dan ini yang disebut dengan Ismullah Al-A'dham, nama Allah yang agung. Maka kalau berdoa dengan ini, pasti hamba tersebut bakal diijabahi oleh Allah Ta'ala, pasti diberikan permintaannya. Jamaah yang berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dan perlu kita pahami juga bahwa dalam bab doa itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan doa'u mas'alah wa tolab, dan yang kedua yaitu doa'ul ibadah, ya. Jadi doa itu ada yang memang kaitannya dengan kita memohon kepada Allah, memohon keselamatan, ya, kemudian memohon keberuntungan,
Ya, memohon kesuksesan. Ini adalah doa-doa yang berkaitan dengan al-mas'alah wa tolab, ya, permohonan dan permintaan. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah berarti kita memohon kepada Allah. Memohon supaya apa? Banyak hal, ya. Anak-anak yang sekolah kita mohon kepada Allah agar dimudahkan urusannya. Kemudian kita sedang mencari rizki, kita memohon kepada Allah agar diberikan rizki yang halal thayyib. Ini berarti doa-doa kita yang kaitannya dengan permohonan dan permintaan kepada Allah. Dan doa-doa yang lain ada juga yang bersifat ibadah. Ya, ada doa-doa yang bersifat ta'abud. Udah, pokoknya semua yang kita lakukan itu memang dalam rangka memohon, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Orang yang gak mau minta kepada Allah, Allah benci sama dia. Berarti dia juga malas beribadah kepada Allah. Dia bisa sombong. Dia merasa bahwa dirinya tanpa Allah bisa melakukan apa-apa. Ya, maka semakin banyak hamba itu berdoa, berarti dia semakin memperbanyak ibadahnya kepada Allah. Dan yang menjadikan perbedaan yang sangat antara Allah, ya, dengan hambanya adalah, ya, tentu nggak akan ada yang menyamai Allah kan, ya, karena walam yakul lahu kufuwan ahad. Tetapi begini jemaah, kalau Allah itu semakin diminta, dia Allah semakin senang. Semakin diminta semakin senang. Itu Allah jamaah, masya Allah, ya. Jadi kalau hamba-hambanya nggak minta, justru Allah nggak suka sama hamba itu. Maka mintalah yang terbanyak kepada Allah terus jamaah, apalagi di waktu-waktu mustajab, ya, menjelang adzan, ketika seseorang itu puasa atau menjelang berbuka, antara adzan dan iqomah, saat hujan turun, ya. Kemudian saat bepergian, ya, kemudian saat jenengan didolimi. Pernah didolimi nggak jamaah? Pernah apa sering? Berdoa itu mustajab. Ya, misalkan ada orang dolimi jenengan, berdoa pada waktu itu. Ya, ya Allah, sukseskanlah orang yang mendolimi aku ya Allah. Gitu. Bisa nggak kira-kira doa nih kayak gitu? Ora iso tat penak men gitu ya. Oke. Ada juga nanti hal yang berkaitan dengan tempatnya. Kalau tadi kan apa? Waktu atau kondisi, ya. Waktu ada kondisi. Ada yang menjabarkan sebenarnya ada 3 sih jamaah. Yang pertama waktu, ya, yang disebut apa, istijabatul auqat apa gitu ya. Jadi ada istijabah, pengkabulan doa berkaitan dengan waktu, ada berkaitan dengan keadaan, ada berkaitan dengan tempat, gitu. Kalau waktu, ya, waktu misalkan Jumat itu mustajab untuk berdoa jamaah, ya. Kemudian kalau pas keadaan terdolimi, kayak gitu, keadaan safar bepergian, ya. Kemarin pikniknya mau kemana katanya? Belum jadi. Janti Klaten itu, Jogja. Oh, udah cah. Antum nunggu undangan toh. Ternyata undangannya khusus ibu-ibu. Oke, ya. Itu perjalanan itu, masya Allah. Ibu-ibu kalau pas naik bis perjalanan rihlah, dzikir, murojaah, RQH, baca tafsir, baca hadis, atau ngobrol. Murojaah berarti doa-doa yang diajarkan Ustaz Nur Yaman, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, dan terusnya. Atau murojaah hafalan, Inna a'toinakal kautsar, atau RQH, ya toh, metode umi, atau zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, atau ngobrol. Mana kira-kira?
Dikir ya. Kok gak yakin aku? Ya, jamaah yang berbahagia. Lah, waktu perjalanan itu, waktu safar itu mustajab. Coba jenengan mendoakan, ya Allah mudah-mudahan masjid Menara Quran cepat rampung ya Allah ya, ben gak dileboni manuk-manuk masjid ya Allah gitu. Manuk masjidnya banyak ya. Jadi nggak apa-apa sih kalau manuk masjid ya pengen sholat gitu. Ya Allah berikanlah kesehatan pada kami dan keluarga ya Allah. So itu didoakan tuh. Ya, kemudian ada mustajab yang nama mustajab tempat. Ya, ada namanya mustajab tempat. Contohnya di mana? Masjid. Contohnya di mana? Di mihrabnya Maryam. Contohnya di mana? Di Raudhah. Antara mimbarnya Nabi ya dengan makomnya kuburannya Nabi, ini namanya Raudhah. Yaitu tempat-tempat yang mustajab. Nah, gunakan Ismullahil A'zam. Gunakan nama Allah yang agung untuk memohon kepada Allah. Sehingga dengan doa tadi yang barusan kita baca, dengan menyebut asma Allah yang agung, maka tidak ada doa yang ditolak. Allah bakal mengijabai atas permintaan hamba, dan Allah akan memberikan setiap permintaan hamba. Masya Allah. Jamaah yang berbahagia, kemudian setelah pembahasan itu dikatakan di sini tentang Ismul Jalalah Allah Jalla Sya'nuhu, yaitu asmanya Allah. Dan ini sekali lagi tidak dimasukkan ke 99 nama ya, karena ini adalah al-aslu gitu. Karena justru nama-nama yang 99 yang akan kita bahas nanti kembalinya adalah kepada lafdzul jalalah ismu Allah, yaitu Allah dan Ar-Rabb. Jadi nanti semuanya kembalinya ke situ jamaah. Ar-Rahman, ya Allah sang Rahman begitu. Al-Ghafar, Allah sang Ghafar. Ya, maka yang asma Allah ini tidak dimasukkan di apa? 99 nama. Nah, ada yang berpendapat ya kalau ilah yang artinya Tuhan itu umum. Jadi kalau Tuhan itu ada berapa jamaah? Tuhan ada berapa? Kalau makna Tuhan itu ma'bud, diibadai, makna Tuhan itu ditaati, makna Tuhan itu diikuti, makna Tuhan itu dicintai, makna Tuhan itu dikorbankan untuknya, berarti Tuhan nggak satu. Tuhan itu ada banyak. Setat, Ustaz ini nggak bingung wah. Tuhan kok akeh piye gitu loh. Kalau artinya diibadai, dikorbankan untuknya, dicintai padanya, loh kan akeh jamaah. Enek wit-witan, diibadai, dicintai, dikorbankan untuknya, ya, atau danyang, atau apa. Berarti kan dia mempertuhankan itu. Atau jenengan misalkan seneng banget ambil HP, dicintai, dikorbankan untuknya, dilus-lus terus, ngantek waktu ini sholat, ora sholat, berarti jenengan mempertuhankan apa? HP. Gitu loh jamaah. Sing lanang-lanang yuk bal-balan, ya, mempertuhankan apa? Bal-balan, gitu. Jadi kalau dicintai melebihi cintanya Allah dan Rasulnya, dicintai kemudian dikorbankan untuknya, minta kepadanya apalagi, mohon pertolongan kepadanya apalagi, berarti dia Tuhan. Gitu tuh. Cuman kita lihat dalam akidah kita, maka ada yang berpendapat bahwa kata ilah itu masih umum gitu ya. Tapi kalau dikasih alif lam menjadi ma'rifah bukan nakirah. Tapi sebagian ulama berpendapat Allah ya Allah, tidak ada hubungannya dengan itu. Yang jelas bahwa Allah dialah satu-satunya ilah yang berhak diibadahi. Ya, jadi satu-satunya ilah yang berhak diibadahi. Maka nanti muncul la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Berarti ilahnya banyak, Tuhannya banyak, tapi yang paling berhak diibadahi hanya Allah. Gitu loh jamaah. Paham sampai di sini? Nek paham ya wis saya ndang mulih wae. Lah wis paham kok.
Nek belum mosok wit mau urung paham gitu. Oke, jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Taala. Di dalam bab ini dikatakan qala ta'ala, Allah berkalam, Allahu la ilaha illahu. Allah la ilaha illahu, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, Allah. Terdapat pada ayat kursi surah Al-Baqarah ayat 255. Hadal ismul jalalu huwa a'dhamul asma'il husna wa a'laha. Hadal asma'ul jalilu, bahwa ini adalah nama yang mulia. Ya, hadal asma'ul jalilu, ini adalah nama yang mulia. Huwa, dia, nama Allah itu a'zamul asma'il husna wa a'laha, seagung-agung asmanya Allah yang indah, wa a'laha, dan yang paling tinggi. Ya, jadi dari nama-nama asmanya Allah yang banyak, yang paling tinggi, yang paling mulia, yaitu apa? Allah. Ya. Jadi semua namanya Allah indah, semua namanya Allah baik. Tapi dari yang indah-indah itu ada yang paling mulia, yang paling tinggi, yaitu Allah. Dia Allah yang telah mengkhususkan nama itu sendiri, ya, an jami'il alamin, dari semua yang ada di semesta alam ini. Kemudian jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian di sini dikatakan ketika Allah berkalam dalam surah Luqman ayat 25, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunnallah. Bahkan lafaz Allah dan Dia Allah itu, ya, sebenarnya siapapun yang ada di dunia ini mengakui, ya, siapapun jamaah, bahkan mereka orang-orang yang ingkar sekalipun, ketika ditanyakan kepada mereka, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, sungguh mereka akan menjawab, siapa jamaah? Allah. Yang menciptakan kita semuanya siapa jamaah? Allah. Coba anak-anak jenengan dilatih dengan pelajaran seperti ini. Ya, di gunung yang tinggi itu yang menciptakan adalah Allah. Di laut yang luas itu yang menciptakannya adalah Allah. Gitu disampaikan ke anak. Ya, Bu, yang menciptakan pohon sukun siapa? Allah. Gitu dijelaskan. Walaupun nanti kadang-kadang rada angel jawabnya. Lah Allah sekarang di mana toh, Bu? Gitu. Ya dia alal ars, ya dia sedang bersemayam di langit. Lah ngopo Bu ning kono? Wah, rada bingung kadang-kadang jawab gitu. Gitu, agak bingung kadang-kadang. Ada anak-anak yang kritis kayak gitu jamaah. Gitu. Wah, sampai kadang-kadang saya juga bingung sendiri gitu. Ya. Allah itu laki apa perempuan, Bu? Oh, bingung dong kita. Jawabnya itu disalah wis. Mbuh teko gurumu kono wae lah. Nah, dulu ada kok waktu tembang-tembang Jawa itu Allah. Gimana ya? Iku siji gitu loh. Ora ono kang madani. Terus piye toh, ada kok lagunya kok ya. Gusti Allah iku siji ora ono kang madani gitu loh. Terus ya Bu, besok tak boleh ada sih gitu. Masya Allah ya. Nah, jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian di sini dijelaskan ya, bahwa dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala huwallazi tu'allihu qulubul ibad hubban wa dhullan wa khaufan wa toma'an wa roja'an wa ta'dhiman wa khudu'an, dan seterusnya sifat-sifat ini jamaah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan harusnya kita cinta kepadanya, kemudian kita merendah ya kepadanya, kemudian kita punya rasa takut kepadanya, punya harapan kepadanya, punya pengagungan juga kepadanya,
punya kekhusyuan juga untuknya, ya, maka tidak ada Tuhan yang ada di muka bumi ini yang berhak untuk diibadai, untuk dimuliakan, untuk diagungkan kecuali siapa? Allah. Untuk itu di sini kita diminta untuk sesering mungkin jamaah melafadzkan kalimat-kalimat yang ada di dalamnya kalimat atau lafzul jalalah Allah. Contohnya apa? Ketika sambat, wong ini wis sambat ora sumbut, ya toh? Gitu. Kalau sakit tuh jenengan nyebut napa jamaah? Menyebut kok tambah makbut kayak manuk bubut ya. Karena ada orang-orang tuh yang kadang-kadang kalau sakit biong. Pernah denger kayak gitu nggak? Biong. Wah, gitu. Itu ngapain sih, nyebut apa sih itu jemaah? Nyebut bae atau nyebut danyang? Mboke. Padahal mboke dah sedoi. Pernah Imam Ahmad itu sakit jemaah. Ya manusiawi. Ya kayak mengaduh gitu, mengeluh. Kemudian datang seorang tabi'in dan mengatakan, ya, semua apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak kita ganti dengan lafaz-lafaz yang indah saja? Astagfirullah, ya Allah, Allahumma shfini, Allah, astagfirullah. Gimana jemaah, bisa enggak kira-kira? Ya ora penak nutat, enak aduh gitu. Ya Allah gitu. Oke. Ya, jadi semuanya harus kita kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada sakit, ada apa, yang kita sebut Allah. Kita meminta pertolongan pada Allah. Kita memohon sesuatu kepada Allah taala. Dan yang kita ibadahi siapa? Allah. Enggak boleh ibadah kepada selain Allah. Ini tauhid. Maka nanti la ilaha illallah dikupas. Barang siapa yang meninggal dan akhir kalimatnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka dipertahankan. Kuatkan keyakinan kita, beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah dan seterusnya. Nah, sehingga dalam banyak hal kita harus menyadarkan diri kita kepada Allah taala. Kita tidak membahas semuanya tentang lafaz ini. Insyaallah kita besok atau pertemuan yang akan datang sudah masuk di bab atau asma Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu apa? Kemudian cara mengimplementasikan mempraktekkan gitulah ya dalam kehidupan sehari-hari tentang sifat Allah Sang Rahman itu apa? Itu yang kita harapkan dalam kajian ini. Oh, Allah itu Sang Rahman. Apa yang kita bisa lakukan dengan sifatnya Allah Sang Rahman itu? Ikuti di episode yang akan datang. Kismis. Apa kismis? Kajian keislaman Senin dan Kamis. Saya kembalikan ke Ustaz Nur Yaman Al-Yamani.